Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN, tema 2, subtema 1, dengan materi tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Simak video berikut ya. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk ke materi tanggung jawab, kita akan bahas satu-satu apa pengertian dari ketiganya. Yang pertama, pengertian hak. Ya, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran akan kewajibannya dan keberanian untuk menanggung segala sesuatu berdasarkan perannya tersebut. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Empat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kita akan bahas satu persatu dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita pasti memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan memberikan aturan atau perintah dan juga larangan. Kita harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak boleh melanggar peraturan atau perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sekarang yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab atas diri kita sendiri terkait dengan peningkatan kepribadian kita. Seperti apa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri? Contohnya, yaitu belajar dengan tekun. Nah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih meningkat dari hari ke hari, maka kita harus belajar dengan tekun. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Setiap anggota keluarga pasti memiliki tanggung jawab atas anggota keluarga yang lainnya. Contohnya, seorang ibu yang mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan sabar. Seorang ibu memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang berikutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita punya tanggung jawab kepada anggota masyarakat yang lainnya, karena sebagai anggota masyarakat kita tidak bisa lepas dari bersosialisasi dengan anggota masyarakat yang lainnya. Apa yang menjadi peraturan dalam masyarakat, setiap warganya memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya. Contohnya, mengikuti kerja bakti kebersihan lingkungan. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut dalam membersihkan lingkungan. Berikutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Contohnya, menjaga nama baik bangsa. Menjaga nama baik bangsa ini bisa dilakukan melalui berbagai bidang. Salah satunya menjaga nama baik bangsa dengan melestarikan dan memperkenalkan budaya bangsa pada dunia internasional. Batik misalnya. Itulah macam-macam tanggung jawab pada diri seseorang. Kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Tanggung jawab sebagai warga masyarakat bisa diartikan sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atas dasar kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, apa saja bentuk-bentuk tanggung jawabnya? Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab per orang atau 1-2 orang, ataupun juga tanggung jawab pihak keamanan saja, melainkan merupakan tanggung jawab semua anggota masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, contoh tanggung jawabnya yang bisa dilakukan adalah berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Jadi ikut dalam kegiatan ronda malam sesuai dengan jadwalnya, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari individu yang saling berhubungan atau saling berinteraksi. Nah, jika interaksi antar individu di dalam suatu masyarakat itu baik, maka akan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bersatu. Nah, bagaimana cara atau prinsip dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat? Yang pertama adalah membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam lingkungan. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, dan tidak menonjolkan perbedaan tapi mencari persamaan. Nah, bagaimana contohnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat? Yaitu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah sosial. Jika ada satu masalah sosial yang berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan masyarakat anggota lain dalam suatu masyarakat, maka penyelesaian yang seharusnya dilakukan adalah dengan jalan bermusyawarah. Nah, bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, sehingga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat tetap terjaga. Berikutnya adalah meningkatkan solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa senasib kesetiakawanan kepada sesama anggota masyarakat harus terus ditingkatkan. Nah, dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi masing-masing anggota masyarakat mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara yaitu saling membantu, saling peduli, dan saling bekerja sama. Nah, contohnya adalah bekerja bakti. Ya, setiap anggota masyarakat pasti memiliki kepentingan masing-masing. Tapi bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan adalah salah satu cara untuk meningkatkan solidaritas sosial dalam sesama anggota masyarakat. Yang kedua adalah menghapus bentuk diskriminasi dalam masyarakat. Diskriminasi adalah pembedaan berdasarkan ras ataupun golongan ataupun agama. Nah, bentuk-bentuk itu harus dihapuskan untuk menjaga persatuan dalam masyarakat. Contohnya, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Berteman dengan siapa saja, agamanya berbeda, sukunya berbeda, tidak menjadi masalah. Ya, yang penting persatuan tetap terjaga. Demikian materi yang Ibu Yanti sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.